Upaya kebijakan mengurangi pemakaian plastik sudah dilakukan, tapi belum efektif menekan pengelolaan sampah plastik. Saudara, Indonesia kini menjadi negara kedua terbesar di dunia dalam penyumbang plastik di laut. Setiap tahunnya ada timbunan sampah sebesar 69 juta ton dengan kontribusi tertinggi kedua adalah sampah plastik. Saudara, data juga menunjukkan setiap tahun sejak 1995 tren sampah plastik ini selalu meningkat yang disebabkan karena pertumbuhan masyarakat di Indonesia dan semakin tingginya aktivitas sehingga mencari yang simple untuk makan. Karena begini saudara, kalau untuk kita makan biasa banyak peralatan yang harus dicuci nih ya. Dengan menggunakan plastik tentunya kita tinggal buang, bereskan dan buang. Nah biasanya nih didukung juga banyak kegiatan di Indonesia yang bikin acara bareng, misalnya buka puasa bareng, halal bihalal, arisan. Nah, di mana kegiatan-kegiatan seperti ini seringkali atau kerap kali memakai plastik atau styrofoam sebagai wadah makanan. Sekali lagi saudara, ini biar semuanya serba instan, mudah dan juga nggak perlu lagi repot-repot untuk mencuci. Sayangnya, penanganan atau juga penggunaan plastik ini nggak dibarengin dengan edukasi untuk mengelola sampahnya. Sudah dipakai dan sampahnya terbuang begitu saja. Dan akhirnya ini yang terjadi saudara, Indonesia menjadi penyumbang kedua terbesar di dunia, sampah laut terbesar kedua di dunia. Jika Anda merasa pengguna plastik di Indonesia banyak sekali karena kita menduduki posisi kedua terbesar sebagai penyumbang sampah plastik di laut, ternyata saudara konsumsi plastik kalau kita lihat ya, ini bukan yang tertinggi di dunia. Bahkan Indonesia menduduki posisi kelima. Kita lihat ini dia datanya, yang pertama ada Korea Selatan itu 141 kg per orang. Ada juga Jerman 98,5 kg per orang. Jepang sebanyak 69,2 kilo per orang, Vietnam 41 kilo per orang, dan juga Indonesia ini peringkat 5 19,9 kilogram per orang per tahunnya. Nah ini nih yang harus dicontoh dan juga dipelajari dari Korea Selatan, Jerman dan juga Jepang. Negara ini tetap menggunakan plastik bahkan konsumsinya tetap tinggi. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana angkanya ya saudara ya, mereka ini tetap dibarengi dengan tanggung jawab untuk mengelola dan juga mendaur ulang plastik-plastik yang sudah mereka gunakan. Sehingga dengan pengelolaan atau daur ulang sampah plastik ini tidak memenuhi laut dan juga mengganggu ekosistem kelautan. Ya, meskipun ada juga beberapa masalah yang dihadapi, negara-negara ini tetap adalah soal penggunaan plastik yang tinggi. Menurut laporan dari Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) pada 2021, lebih dari 400 juta metrik ton plastik diproduksi setiap tahun di seluruh dunia. Dan sebagian diantaranya dirancang untuk digunakan sekali pakai, saudara. Coba Anda bayangkan, mungkin ini yang biasa kita gunakan adalah barang-barang sekali pakai. Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 12% plastik yang diproduksi dapat dimusnahkan dengan cara dibakar dan hanya sekitar 9% yang dapat didaur ulang. Di awal paparan kami sudah menyebutkan ada angka 69 juta ton dengan sampah plastik sebagai penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 18,12%. Sementara sampah pertama kita lihat ini dia komposisi sampah di Indonesia paling banyak, yang pertama adalah sisa makanan 41,53%. Nah ayo nih, siapa yang di rumahnya sering makan yang nggak habis, akhirnya sampahnya dibuang, dan ini ternyata kontribusi terbesar kita adalah sisa makanan. Kedua, plastik 18,12%, kayu ranting 13,3%, kertas atau karton 11,15%. Nah, kalau untuk dibuang atau untuk di-recycle kan memang saat ini jumlahnya masih terbatas ya saudara. Nggak semua rumah tangga, nggak semua orang juga punya keinginan ataupun juga kesadaran untuk bisa mendaur ulang sampahnya. Nah sehingga jumlahnya mencapai hampir 25 ton sampah makanan per tahun. Jadi sebenarnya tanggung jawab siapa saudara? Sebagai bagian dari peradaban modern tentu manusia tak bisa lepas dari kegunaan plastik ini. Maka jadi PR nih buat pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama lebih bertanggung jawab atas penggunaan plastik yang telah digunakan. Pemerintah sebenarnya sudah membuat beberapa kebijakan untuk mengurangi sampah plastik. Sayangnya hal tersebut belum mampu secara efektif menekan konsumsi atau menambah tingkat daur ulang sampah.
Collecting system ini kan persoalan yang serius sebenarnya di collecting system ya. Eh, jadi misalnya kalau bicara teknologi di hilir sebenarnya sudah cukup banyak, tapi teknologi juga di hilir nggak bisa berjalan kalau collecting system nggak berjalan dengan baik. Kita mendorong sebenarnya pemerintah daerah yang memang menjadi frontliner daripada kewenangan pengelolaan sampah ini untuk memang meningkatkan kapasitasnya. Jadi beberapa daerah sih sudah lumayan baik ya. Mereka sudah mulai misalnya mendorong pengangkutan yang terpilah, pengangkutan yang terjadwal. Kemudian juga kita juga mendorong teknologi-teknologi yang memang bukan kumpul angkut buang lagi. Ya misalnya kita dorong misalnya recycling center, Hampir setiap hari kita pasti menggunakan barang-barang yang berasal dari plastik begitu ya. Dan ini menjadi PR kita bersama dan juga bukan hanya PR pemerintah saudara. Karena masyarakat sebagai pengguna sampah juga wajib bertanggung jawab pada sampah yang mereka konsumsi. Lalu siapa sih penyumbang sampah tertinggi di Indonesia? Ini dia datanya. Yang pertama adalah lagi-lagi ya rumah tangga sebesar 38,29%, perniagaan 25,3%, pasar 12,9%, fasilitas publik 7,3%. Sampah plastik ini juga bisa mencemari lingkungan dan bahkan mencemari laut, saudara. Ini bisa terurai menjadi mikroplastik yang sangat besar potensinya bisa kita konsumsi nanti. Jadi mari bersama-sama kita lebih bijak untuk menggunakan barang-barang dari plastik dan juga mendaur ulang sampah plastik. Saudara, bursa di